Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mulai kembali lagi belajar pelajaran seni budaya. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kalian persiapkan terlebih dahulu buku paket, buku tulis, serta alat penunjang lainnya. Jika semuanya sudah siap, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum saya menjelaskan materi yang akan disampaikan pada hari ini, saya ingin kembali mengajak kalian untuk mereview materi sebelumnya yang pernah saya jelaskan, yaitu tentang ragam hias. Ragam hias sendiri adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni. Ragam hias dapat dikreasikan hingga menjadi bentuk-bentuk yang bervariasi. Menggambar ragam hias pada tekstil adalah macam bentuk dasar hiasan yang terdiri atas pola tertentu dan membentuk sebuah objek seni yang diterapkan pada media yang berbahan dasar kain dengan macam teknik tertentu. Nah, selanjutnya simak baik-baik materi berikut ini ya. Materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Kedua, jenis dan sifat bahan tekstil. Ketiga, jenis dan bahan pewarna tekstil. Dan yang terakhir, teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Yang pertama adalah tentang penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara membatik, menenun, membordir, menyulam, dan melukis. Untuk pengertian dari tekstil sendiri adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Biasanya, alat yang digunakan untuk membuat bahan tekstil dapat dilakukan dengan alat tenun tradisional maupun modern. Yang kedua adalah jenis dan sifat bahan tekstil. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tekstil adalah suatu bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain, dan benang tersebut yang nantinya sebagai bahan untuk pembuatan busana. Bahan tekstil memiliki keanekaragaman jenis dan bahan dasar yang berasal dari alam maupun buatan. Pada dasarnya, serat tekstil berasal dari 3 unsur utama, yaitu serat yang berasal dari alam, serat buatan, dan yang terakhir, serat galian. Selanjutnya, jenis bahan tekstil. Jenis bahan tekstil dapat dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Kategori yang pertama, berdasarkan warna tekstil, terbagi menjadi 3 macam, yaitu putih, berwarna, dan bermotif. Kategori yang kedua, berdasarkan jenis konstruksi, terbagi menjadi rajutan, rendah, dan kempa. Yang ketiga, berdasarkan jenis bentuk. Berdasarkan jenis, produk bahan tekstil terbagi menjadi 2, yaitu serat stapel dan filamen. Kategori yang terakhir, berdasarkan jenis bahan, bahan tekstil terbagi menjadi 3, ada serat alam, serat sintesis, dan serat campuran. Selanjutnya ada sifat bahan tekstil. Setiap jenis bahan tekstil memiliki karakteristik atau sifat tersendiri. Pengetahuan mengenai sifat bahan sangat penting agar teknik pengolahan bahan sesuai. Nah, berikut ini sifat dari beberapa bahan tekstil. Yang pertama ada kapas. Kapas memiliki sifat kuat,
halus, dan daya serapnya sangat baik. Namun, kekurangannya mudah berkerut dan mudah rusak. Selanjutnya ada wol. Wol memiliki sifat sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas, dan apabila dipanaskan menjadi lebih lunak. Selanjutnya ada sutra. Sutra memiliki sifat lembut, licin, berkilap, lentur, dan kuat. Bahan sutra banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan. Selanjutnya ada rayon. Rayon memiliki sifat yang lembut, halus, daya serap tinggi, serta berkilau. Dan yang terakhir ada polister. Polister memiliki sifat yang kuat dan tidak mudah menyerap air. Biasanya, bahan polister sering digunakan untuk pembuatan kemeja, jaket, dan topi. Yang ketiga, ada jenis dan bahan pewarna tekstil. Sebenarnya, pewarna tekstil terbagi menjadi dua, yaitu pewarna alami dan buatan. Namun, yang saya tampilkan di layar ini adalah pewarna tekstil yang berasal dari pewarna alami. Zat pewarna alami yaitu bahan pewarna alami yang bisa dibuat sendiri dan berasal dari alam. Nah, berikut ini beberapa contohnya. Kalian bisa lihat sendiri apa aja sih yang dihasilkan dari zat pewarna alami tersebut. Yang keempat, teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Dalam pembuatan motif kerajinan tekstil, terdapat beberapa teknik penerapan yang dapat digunakan. Di antaranya adalah yang pertama, teknik tenun. Teknik tenun dilakukan dengan cara menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Selanjutnya ada teknik membatik. Membatik adalah cara membuat atau menggambar motif pada kain dengan sistem tutup dengan bahan malam, cetak, dan celup dengan warna. Selanjutnya ada teknik sablon. Teknik sablon adalah sebuah teknik untuk menggambar di atas dahan dengan bentuk yang kita kehendaki. Selanjutnya ada teknik sulam. Teknik sulam adalah seni membuat hiasan motif dengan memadukan dekorasi sulaman pada kain dengan menggunakan alat jarum dan benang. Sulaman dilakukan dengan menjahitkan benang sulam pada kain dasar yang sudah diberikan pola. Next ada teknik bordir. Teknik bordir yaitu teknik sulam yang dikerjakan dengan bantuan mesin jahit modifikasi. Yang terakhir ada teknik songket. Teknik songket adalah teknik tenun menggunakan benang emas atau benang perak. Semua jenis benang tersebut dipergunakan untuk menghias permukaan kain tenun. Bentuknya seperti sulaman dan dibuat pada waktu yang bersamaan dengan menenun dasar kain tenunnya. Nah, berikut ini ada beberapa contoh gambar teknik penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Di gambar yang pertama, ini namanya teknik bordir. Gambar yang kedua ada teknik sablon. Gambar yang ketiga ada teknik membatik. Dan gambar yang keempat ada teknik tenun. Selanjutnya, ada contoh penerapan ragam hias pada kaos oblong dengan teknik menggambar. Nah, langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama, buatlah sketsa ragam hias yang sudah dipilih. Kedua, siapkan kaos oblong berwarna putih dan berilah kayu triplek di dalamnya, agar pengecatan tidak tembus ke belakang. Yang ketiga, berilah warna pada ragam hias. Dan yang terakhir, keringkan hasil gambar pada sinar matahari atau gunakan hair dryer. Itulah tadi beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa itu ragam hias? Kedua, sebutkan jenis dan sifat bahan tekstil. Ketiga, pewarna tekstil terbagi menjadi dua. Sebutkan dan jangan lupa jelaskan ya.
Keempat, kerajinan tekstil terbagi menjadi dua, yaitu kerajinan tekstil tradisional dan modern. Jelaskan pengertian dari masing-masing kerajinan tersebut ya. Dan pertanyaan yang terakhir, sebutkan langkah-langkah penerapan ragam hias dengan teknik menggambar. Pertanyaan tersebut kalian salin dan tulislah jawabannya di buku tulis kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.